pembelajaran ini yang pertama adalah berkaitan dengan konsep dasar evaluasi pendidikan, kemudian nanti dilanjutkan dengan bentuk dan persyaratan tes. Yang ketiga adalah tentang penyusunan tes hasil belajar. Kemudian untuk proses penilaiannya adalah berbasis unjuk kerja. Jadi sebagaimana pada mata kuliah seminar kemarin, tagihan kalian adalah melakukan submit jurnal, artikel jurnal ke Alfikri. Untuk evaluasi pembelajaran ini, tagihannya adalah berupa pembuatan soal. Instrumen itu disebut dengan soal. Soal berkaitan dengan mata pelajaran agama Islam tentunya. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran maupun pendidikan untuk memberikan pandangan terhadap mahasiswa terkait dengan apa sih itu evaluasi, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian kapan melakukan evaluasi. Ruang lingkup dasar evaluasi. Nah, ada beberapa poin penting yang ini menjadi bahan kita, yaitu menjadi 6 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa memahami konsep dasar evaluasi. Yang kedua, mengetahui bentuk dan persyaratan tes, kemudian penyusunan kisi-kisi tes, menganalisa hasil tes, menskor dan menilai, serta mengolah nilai. Yang terakhir adalah menentukan kedudukan siswa dalam kelas serta bagaimana menuliskan laporan penilaian hasil pembelajaran ke dalam laporan atau disebut dengan rapot ya. Secara definisi kita akan memahami terlebih dahulu apa itu evaluasi. Evaluasi seringkali orang menyandingkan dengan makna pengukuran. Padahal sebenarnya pengukuran ini adalah bagian dari evaluasi itu sendiri. Mengukur, kalau kita mengukur sesuatu, tentunya kita harus mempunyai apa? Alat ukur. Kalau Anda ingin mengetahui panjangnya sebuah meja, kira-kira kalau mau mengetahui panjang meja, alat ukur yang tepat apa? Garis. Iya, garis. Kalau mengetahui berat badan orang, pakai apa? Timbangan. 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 Timbangan dan penggaris ini merupakan sebuah alat ukur. Alatnya. Kalau mau mengetahui kecerdasan intelektual seseorang, maka pakai apa? Ulangan, Bu. Pakai apa, Mas Syakur? Ulangan, ujian. Kayak ulangan harian gitu, Bu. Yang digunakan untuk mengukur itu, soalnya itu disebut dengan alat ukur. Ya, alat ukurnya berupa apa? Ya tadi soal yang disusun oleh guru maupun soal yang diambil dari MGMP maupun soal yang diambil dari LKS. Nah, mengukur itu berarti membandingkan. Bukan berarti membandingkan kecerdasan siswa satu dengan yang lain, bukan. Tapi membandingkan capaian yang telah diperoleh dari sebelum Anda berikan materi dengan capaian yang dipahami oleh siswa setelah mendapatkan pelajaran yang telah kalian sampaikan kepada siswa. Itu namanya mengukur. Kemudian kalau menilai, atau disebut dengan proses penilaian adalah menafsirkan, menilai, memutuskan ukuran baik dan buruk. Maka dalam proses evaluasi kita tidak hanya, apalagi di era kurikulum merdeka ya, kita tidak hanya memberikan angka 7, 8 dan seterusnya, angka 1 sampai 10,
tapi juga membuat deskripsi. Deskripsi ini sebagai sebuah bentuk penilaian. Kalau ukuran kan jelas, oh tingginya 150, beratnya 45 atau 50. Tapi kan tidak bisa digunakan untuk mengungkap sebuah tafsir atau ciri-ciri orang. Misalnya ciri-cirinya Pak Sakur ini gimana? Saya nggak lihat orangnya ya. Dia tidak akan bisa dilihat hanya dengan mengukur. Maka harus melakukan penilaian. Nah, begitu juga dengan siswa. Apalagi pelajaran agama ya. Kita mau mengatakan nilai tajwidnya 8 atau 9, itu kan ukurannya. Tapi secara deskriptif kan agak susah. Oh, secara deskriptif dia sudah mampu melafazkan misalnya huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan hukum bacaannya, atau dia sudah dapat melafalkan Al-Quran dengan baik dan tartil. Nah, ini maka yang disebut dengan evaluasi itu tidak hanya sekedar mengukur memberi nilai, tapi dia juga harus bisa memutuskan misalnya, oh kalau dia sudah tartil maka nilainya jangan hanya 7, tapi 8. Maka guru itu sebenarnya harus memiliki rasa kepekaan yang tinggi, sense of menilai, menafsirkan itu harus tinggi. Oh, kalau ini seperti ini, maka dikatakan kalau Anda pernah dengar istilah nanti nilainya di up atau di mark up oleh gurunya. Itu sebenarnya juga tidak selalu dibenarkan, tapi juga perlu karena yang namanya kita menilai itu kan tidak cukup hanya kecerdasan intelektual saja. Ada kecerdasan, ada pengetahuan kognitif, psikomotorik dan juga afektif. Nah, itulah proses evaluasi. Jadi tidak hanya sekedar memberi nilai dan mengukur, tapi juga menafsirkan. Evaluasi ini secara istilah dimaknai sebagai mengukur dan menilai terhadap sesuatu yang terjadi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hasilnya dapat berupa bilangan atau kategori. Tujuan dari evaluasi tentu untuk melakukan perbaikan atau perubahan. Evaluasi harus menggunakan alat atau instrumen, baik berupa tes ataupun non-tes, dan melalui proses transformasi. Maka evaluasi hasil belajar adalah proses perencanaan, pengumpulan, penggambaran, dan menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan suatu program sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Anda bayangkan, bila dalam proses kegiatan belajar mengajar itu tanpa ada evaluasi, tentu akan bias, karena kita tidak tahu umpan balik outputnya itu seperti apa. Contoh, seorang siswa masuk ke sekolah itu kelas 1. Input ya siswa ini atau peserta didik. Masuk ke dalam lingkungan sekolah. Ini transformasi ini lingkungan sekolah. Di situ ada guru, ada materi, ada sarana prasarana. Sarana pengelolaan itu ya media pembelajaran, metode, apalagi teman, tidak masuk ya teman, bahan pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi yang mempengaruhi output itu tidak hanya materinya, justru malah utamanya adalah guru dan juga di sisi lain adalah sarana prasarana. Nah, proses transformasi ini tentu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang melekat pada diri siswa itu. Misalnya memang siswa itu mohon maaf secara IQ tidak mampu atau rendah ya, meskipun sudah ditransformasikan, outputnya mungkin akan berbeda dengan mereka yang IQ-nya tinggi karena akan lebih mudah memahami. Atau katakanlah kalau di MA atau di SMP, kalian ngajar di SMP atau di SMA ya, siswa
lulusan MI dengan siswa lulusan SD, itu pasti juga inputnya akan berbeda. Kalau lulusan SD mungkin mereka kan mendapat materi agamanya tidak sebanyak di MI. Begitu juga dengan MTS dan SMP. Nah, ketika dia masuknya di SMP Islam atau di MTS, maka karena inputnya berbeda, bisa jadi nanti outputnya juga akan berbeda. Meskipun mengalami transformasi yang sama, diajar oleh guru yang sama, materi yang sama, sarana yang sama. Karena tadi ada faktor internal yang berbeda. Kalau faktor eksternalnya itu berkaitan dengan lingkungan, bisa berupa lingkungan teman sebaya ataupun motivasi dari orang lain, dari temannya. Nah, kalau kalian ngajarnya anak-anak SMA remaja mungkin ada faktor eksternal yang kuat motivasi belajar karena ada yang disenangi di kelas misalnya. Nah, ini juga akan berpengaruh. Atau karena dia merasa termotivasi oleh kata-kata guru atau termotivasi ingin menjadi lebih baik. Ini adalah proses transformasi dari kegiatan belajar mengajar. Untuk mengetahui perbedaan atau untuk mengetahui ketercapaian input tadi yang telah diolah dalam proses transformasi ini, untuk mengetahui output maka harus ada proses evaluasi. Kita tidak akan bisa mendapatkan output kalau kita tidak melakukan penilaian. Kita akan tahu perbedaan sebelum menjadi siswa atau perbedaan setelah mengikuti kelas, misalnya setelah mengikuti pembelajaran seminar pendidikan. Dulu belum tahu caranya submit jurnal, Bu. Nah, sekarang setelah ikut seminar sudah tahu cara membuat jurnal dan submit jurnal. Itu outputnya. Itu produk yang dihasilkan oleh siswa. Itu sebagai salah satu pedoman kita untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, ini menjadi umpan balik untuk masukan kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Oh, ternyata metode dengan cara submit ini kurang efisien karena siswa itu tidak bisa fokus atau katakanlah belum mampu menguasai teknik itu. Jadi ini menjadi sebuah umpan balik feedback untuk perbaikan baik materinya, gurunya maupun pembelajarannya. Dalam proses evaluasi ada yang namanya penilaian berbasis proses atau penilaian berbasis kelas. Evaluasi sebelum selalu melakukan penilaian saat pembelajaran, evaluasi proses. Dan nilai akhir tentu tidak hanya diambil dari PAS ataupun PAT saja, penilaian akhir semester dan penilaian awal semester ya, tengah. Tapi merupakan penilaian berbasis proses. Jadi ketika siswa itu diajar itu harus ada. Jadi guru itu kalau menilai jangan hanya dari sumbernya nilai akhir ujian UAS, tapi juga tengah semester dan juga nilai harian. Karena nilai ini adalah akumulasi dari proses belajar siswa, baik dari sisi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Kalau hanya dinilai dari sisi kognitif atau nilai UAS saja, maka yang akan terukur itu hanya sisi kognitifnya. Bagaimana dengan afektif dan psikomotorik? Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mengapa kita itu harus melakukan evaluasi? Yang pertama, karena untuk menentukan kebutuhan pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu kan siswa masuk, kemudian dilakukan kegiatan belajar mengajar. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai dalam satu periode tertentu, biasanya 1 semester atau tengah semester, dilakukanlah tes. Tes ini tidak hanya bertujuan menguji kemampuan siswa, tapi juga bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dalam pembelajaran. Kalau dites dengan soal ini ternyata masih banyak yang belum berhasil. Katakanlah 80% belum memahami, maka ini bisa dikatakan yang perlu dievaluasi tidak hanya siswanya, tapi juga guru serta metode pembelajaran. Evaluasi juga digunakan untuk melacak kemajuan belajar siswa, membantu dan mendorong siswa untuk lebih giat, karena tahu
capaiannya masih segini, maka dia harus belajar lebih giat lagi. Tentu berbeda ketika mereka tidak mengetahui capaian pembelajarannya. Membantu dan mendorong guru untuk melaksanakan pembelajaran yang tentu lebih baik lagi. Di samping itu juga bentuk akuntabilitas lembaga. Benar tidak sih? Lembaga pendidikan tersebut melakukan pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan. Maka sebagaimana yang sudah kalian ketahui beberapa hari lalu, MPAI melakukan akreditasi penilaian dari Lamdik ya. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai lembaga pendidikan bahwa lembaga pendidikan itu benar-benar melakukan proses pembelajaran dengan baik. Sehingga tujuannya apa? Dapat meningkatkan kualitas pendidikan, baik kualitas pembelajaran maupun kualitas sarana dan prasarana. Kemudian kapan dilakukan evaluasi? Yang pertama itu adalah sebelum pengajaran atau pretest. Bapak Ibu di sini ada yang sudah mengajar? Ada yang sudah menjadi guru? Ada. Oke. Sekarang saya tanya, ketika menerima siswa, itu ada tes masuk tidak? Ada, Bu, ada. Tes masuk itu untuk placement test atau sekedar untuk dia itu memenuhi standar yang ditetapkan sekolah? Memenuhi standar dan nantinya dimasukkan ke krombel berapanya itu, Bu. Oh ya, jadi masih menggunakan placement test ya Pak Rasidin? Ya. Misalnya dia harus di kelas A, B, atau C gitu ya? Ya, betul ya. Itu masuk tes diagnostik nanti. Nah, kalau pretest ini, saya tanya, ketika Bapak Ibu itu masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu biasanya perkenalan ya? Tanya tidak? Melakukan apersepsi tidak? Seperti yang saya lakukan tadi, misalnya ada yang sudah mengajar belum? Kemudian misalnya kalau pelajarannya tentang akidah ataupun fikih ya misalnya, sudah bisa wudhu dengan baik belum? Sholat dengan baik belum? Melakukan seperti itu tidak Bapak Ibu? Selalu Bu, persepsi dulu. Oke, Bu. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu telah melakukan pretest, penilaian sebelum pembelajaran. Kemudian waktu yang kedua adalah pada saat pengajaran berlangsung. Bapak Ibu sering melakukan interaksi tidak dengan murid-muridnya ketika mengajar? Selalu Bu. Selalu, Bu. Ini sebenarnya kalau kita bisa tatap muka juga mungkin akan, ini rata-rata dari jauh atau dari Semarang semua? Jauh, Bu. Jauh Bu. Bervariasi, jauh dan dekat. Ada yang jauh, ada yang dekat ya? Luar pulau, Bu. Dari mana, Pak? Kalimantan. Balikpapan, Bu, Kaltim. Sumatera, Bu. Wah, jauh-jauh. Ini harusnya, saya tuh udah lupa ya, kemarin sebenarnya udah kenalan ya, tapi lupa lagi karena ada beberapa pekan ya, tidak bertemu lagi. Kalau sama saya nggak lupa sih, Bu. Lah itu, karena tidak bertemu ya kadang lupa. Nah, penilaian pada proses pembelajaran itu disebut dengan gelar proses. Apa yang dinilai Bapak Ibu biasanya? Yang dinilai saat proses pembelajaran. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama adalah pengetahuannya, yang kedua adalah sikapnya, yang ketiga adalah attitude-nya atau bisa juga psikomotoriknya, motivasi belajarnya, itu juga bisa kita nilai saat proses pembelajaran.
Maka Bapak Ibu ketika menggunakan berbagai metode pembelajaran itu akan lebih memberikan kita peluang untuk mengetahui motivasi serta keterampilan siswa. Setelah itu evaluasi juga dilakukan pada saat setelah pengajaran. Kalau setelah pelajaran itu pengajaran itu biasanya ujian tengah semester dan juga akhir semester. Ini sudah sangat umum ya. Bisa berupa lisan maupun non lisan. Fungsi evaluasi itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah fungsi selektif untuk menyeleksi tentunya. Kemudian ada diagnostik, penempatan, formatif, dan sumatif. Evaluasi yang bersifat atau berfungsi untuk menyeleksi ini digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program tertentu. Maka tadi benar yang dikatakan Pak Rosidin di awal masuk itu ada tes. Tes ini penting Bapak Ibu sebagai bentuk diagnosa ataupun sebagai cara kita mengetahui misalnya ini pengetahuannya berapa, maka dia harus di kelas A. Kalau nilainya 80-an di kelas B, nilainya 70-an di kelas C misalnya, nilainya 60-an di kelas D. Dalam rangka apa? Ketika kita sudah mengetahui kriteria-kriteria siswa, kita akan lebih mudah memilih metode pembelajaran yang digunakan. Bisa jadi kelas A cocok digunakan metode pembelajaran tipe shortcut misalnya. Oh, kelompok B ternyata lebih tepat menggunakan metode pembelajaran role play. Kelompok C menggunakan metode ceramah. Kelompok D menggunakan metode misalnya jigsaw. Maka ketika melakukan tes seleksi itu yang ditanyakan ke siswa seharusnya jangan hanya pengetahuan umum, tapi termasuk di dalamnya adalah gaya belajar siswa. Karena kalau gaya belajarnya sama, biasanya dia akan lebih mudah bila belajar bersama teman yang punya gaya belajar yang sama. Gurunya juga akan lebih mudah dalam menentukan metode pembelajaran. Tapi mungkin jarang ya, yang ada nggak sekolah yang sebelum menempatkan murid ke kelas-kelas tertentu melakukan tes seleksi disamakan sesuai dengan gaya belajarnya? Nuwun sewu Bu, apabila terkonsep seperti itu apa tidak terdiskriminasi Bu terhadap anak Bu? Kalau harus di kotak-kotak yang nilainya sekian di kelas ini, sekian di kelas ini gitu Bu. Mereka kan tidak diberitahu kan? Itu untuk kepentingan kebijakan Bapak. Jadi untuk kepentingan kebijakan dalam pemilihan, memang ini pro dan kontra ya. Ada sekolah yang tidak menggunakan itu, ada yang sekolah masih menggunakan itu. Jadi kalau intinya dalam proses evaluasi itu kan ada proses seleksi. Sekolah yang mau menggunakan seleksi, misalnya pemilihan sesuai dengan nilainya, dia akan di kelas akselerasi atau kelas A ya, kelas khusus. Tidak ada salahnya Bapak, karena ini untuk memudahkan pendidik di dalam mencapai materi pelajaran tertentu. Bayangkan kalau misalnya dalam satu kelas itu zigzag, ada yang pandai sekali dan mohon maaf ada yang lemah. Nanti kasihan yang pandai, dia harus menunggu temannya yang mohon maaf masih lemah dalam pemahamannya. Tapi ketika mengikuti siswa yang pandai, kasihan juga yang lemah. Dia akan terseok-seok mengikuti pemahaman teman-temannya yang sudah pandai atau yang sudah paham terlebih dahulu. Sebenarnya semua ada positif dan negatifnya. Maka sebenarnya perombakan teman-teman sebaya itu ada baiknya. Jadi setiap naik kelas itu diganti lagi berdasarkan nilai tesnya. Nah, karena tapi paradigma orang Indonesia itu ya harus ada ranking 1, ranking 1 terus. Nanti yang ranking 1 jadikan satu kelas, bengong lagi. Padahal sebenarnya itu memudahkan dalam memilih metode pembelajaran, memudahkan dalam pengayaan materi, memudahkan siswa misalnya yang pandai yang segera bisa mengikuti yang pandai,
untuk memperoleh materi tambahan, mohon maaf yang mungkin siswa yang agak lemah bisa mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh materi yang sesuai dengan kemampuan. Nah, tapi ternyata di Indonesia itu memang ada, Sungguh aneh. karena sekarang itu kan ada sistem zonasi gitu Bapak Ibu. Nggih, Bu. Nah, Terus sistem zonasi itu juga merubah itu, sudah merusak seleksi itu. Karena kalau zonasi kan dia tidak menyeleksi dari nilai, dia menyeleksi yang dari dekat. Meskipun mohon maaf dia kurang pandai, tapi dia dekat dengan rumah sekolah negeri yang favorit, ya dia tetap akan masuk misalnya. Padahal menurut saya kalau memang ya semua ada positif negatifnya ya. Kalau misalnya tadi yang favorit bisa selalu masuk di favorit dengan nilai pure, nilainya dia, itu kita akan lebih mudah ya, meskipun lama-lama akan menjadi superior tadi, merasa sekolahnya sekolah yang paling bagus, dia gini-gini, tapi memang ada baiknya, karena akan lebih mudah. Kalau dalam kita memilih jodoh itu ya sekufu tadi, Pak. Sekufu dalam pemahaman, setara, sederajat. Karena kalau sederajat nanti guru itu akan memilih materi, metode belajar itu lebih mudah. Ketimbang kita mengisi kelas yang acak. Kelas acak itu ya siswanya ada yang pandai sekali, ada yang mohon maaf kurang pandai. Tapi bisa juga dalam mata pelajaran tertentu siswa itu harus diacak. Misalnya dalam khusus pelajaran sosial humaniora misalnya, kelasnya kayak mahasiswa itu kan bebas memilih kelas ya, ngacak ya. Misalnya mata kuliah ini yang ngajar 2 orang, dia pilih A atau B. Benar itu kan tuh baik. Kalau siswa bisa disiasati begini. Mata pelajaran yang eksakt, misalnya matematika, biologi, fisika, dan sebagainya, anak-anak pandai disatukan dengan anak-anak yang pandai. Tapi misalnya pelajaran yang sosial humaniora, pelajaran agama, pelajaran sosial, dan sebagainya, nanti diacak lagi tanpa mempertimbangkan IQ-nya. Nah, itu juga perlu tenaga ekstra ya, atau mungkin bisa jadi siswanya malah jadi inferior nanti kalau seperti itu. Menurut saya Bu, itu menjadi kontraproduktif Bu sebenarnya Bu, kalau diterapkan itu. Kalau dalam jasa kami pernah Bu menerapkan seperti itu. Yang nilainya bagus di kelas ini, mungkin kelas A, B, C, sampai seterusnya. Tapi nanti di lapangan Bu, ada beberapa guru yang ketika itu sambat Bu, harus ngajar di kelas D. Ya kalau ngajar di kelas A, enjoy banget Bu. Tapi kalau ngajar di kelas D, pasti sambat. Dan yang terakhir kalinya itu Bu, non sewu, terkait dengan standar penilaian atau pencapaian yang mungkin dari pemangku kebijakan, mungkin Kemenak atau Diknas itu kan standarnya harus sama Bu. Padahal antara nilai anak di kelas A dengan kelas D itu kan berbeda Bu. Kalau menurut panjenengan gimana gitu? Oke. Terkait dengan standar kompetensi minimum ya Pak, KKM, kriteria ketuntusan minimum. Memang pemerintah itu telah menetapkan yang namanya kriteria ketuntasan minimum yang harus diperoleh atau yang harus dicapai oleh siswa. Sementara kemampuan siswa untuk mencapai kriteria tersebut sangat bervariasi. Ini menurut saya bukan hal yang aneh ya, justru malah ini menunjukkan variasinya kemampuan siswa di dalam memahami atau memahami materi yang telah diberikan. Nah, maka sebenarnya tantangan terbaru kita sekarang itu implementasi kurikulum merdeka itu memberi ruang itu Pak, menjembatani bagaimana siswa itu tidak hanya diseragamkan pengetahuannya, tapi guru itu bisa menuliskan laporan hasil belajarnya itu secara deskriptif, lebih bervariasi. Misalnya kalau ada siswa yang memang dia memiliki kecerdasan intelektualnya yang mohon maaf rendah, tapi kemampuan spasialnya misalnya menggambar dan sebagainya tinggi. Ya ini perlu diberi ruang. Perlu diberi ruang penghargaan khusus di dalam laporan belajarnya.
Nah, perbedaan di dalam pengetahuan ataupun ketercapaian belajar siswa tadi itu juga harus disiasati guru di dalam memberikan materi. Maka tadi yang dikatakan Pak Haris ya, itu akan kontroversi ketika di kelas. Sebenarnya kalau itu kan tentu ketika ada problem seperti itu kan akan dirapatkan ya Pak. Nah, ketika rapat kemudian ditampung masukan-masukan dari guru, nah itu yang menentukan kan pasti akan kepala sekolahnya. Lah kepala sekolah di situ gimana ketika menganalisa masalah itu? Kenapa yang di kelas D itu sambat? Berat karena metode yang dipakai itu selalu ceramah. Padahal biasanya anak-anak kelas D yang mohon maaf ini nilainya mungkin nilai intelektualnya rendah. Mereka itu adalah anak-anak yang aktif sebenarnya. Anak-anak yang memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi. Anak-anak D itu yang banyak bicara, kemudian troublemaker di kelas, dia itu punya cara belajar yang berbeda sebenarnya. Ketika mengajar kelas D yang anaknya sangat aktif, nakal, bolosan dan sebagainya, kok menggunakan metode pembelajaran yang sama dengan kelas A, ya pasti akan katakanlah tadi akan protes ya. Seharusnya guru memakai metode yang berbeda. Ya belajarnya di luar kelas misalnya atau berbasis proyek, diberikan pelajaran metode-metode yang membuat mereka itu aktif. Tidak hanya mendengarkan ceramah ataupun materi yang diberikan oleh guru, tapi diminta mereka untuk kita selami kebutuhannya. Mengapa mereka seperti ini? Jadi tidak melulu terpatok untuk menyelesaikan materi, tapi bagaimana dapat menginternalisasikan materi itu dengan menggunakan metode lain di mana siswa itu dapat memahami. Itu sebenarnya kemudahan yang dapat diperoleh oleh guru ketika melakukan tes seleksi di awal. Nah, sekarang pertanyaannya, tes seleksinya itu dulu untuk mengetahui tingkat kecerdasan intelektual saja atau sudah pakai tes untuk yang mengetahui berbagai macam kecerdasan, Pak? Kalau di tempat saya tes itu untuk bagaimana nanti jadi wali kelasnya yang bagaimana disesuaikan antara kecerdasan anak dan kebiasaan anak. Biasanya kalau kecerdasannya kurang, biasanya skillnya itu lebih beres itu ya. Khususnya di tempat saya di SMK gitu Bu. Iya, biasanya kalau intelektualnya rendah, dia malah vokasinya atau skillnya lebih bagus ya, Pak? Iya, seperti itu di tempat saya. Tapi kalau akhir semester kemarin akhir semester itu ada dirapatkan ketika ada anak yang kurang aktif dan sebagainya, nanti akan di rolling kelas, dipindah kelas nanti biasanya seperti itu di rapat akhir kenaikan kelas gitu Bu. Alhamdulillah. Berarti itu sudah memperhatikan Pak, sekolah jenengan sudah memperhatikan betul bahwa evaluasi itu digunakan untuk mengambil sebuah kebijakan. Itu sudah betul Pak. Karena memang misalnya kita kan menerima siswa dari berbagai macam latar belakang ya Pak. Tentu kita harus melakukan evaluasi tes dulu di awal, yaitu tes seleksi tadi. Apakah atau kalau enggak masa ya kita itu mau menerima pokoknya sing daftar isik di kok A, daftar rodok tengah neng B, daftar carry C. Itu akan lebih sulit loh. Kasihan siswa yang misalnya sudah pandai, dia itu akan merasa kalau diberi pelajaran sama akan merasa kurang lagi. Tapi yang siswa yang mohon maaf yang kecerdasannya lemah, dia juga akan merasa ketika tidak bisa mengikuti. Maka perlu kalau kelas 1 itu menurut saya tetap harus ada tes seleksi dengan mempertimbangkan berbagai hal. Tidak hanya menyeleksi intelektualnya saja loh, tapi juga termasuk tadi menyeleksi mungkin gaya belajarnya atau menyeleksi kalau di SMK ya berarti pengalaman vokasinya. Itu perlu Pak. Di awal itu mungkin nama, hobi ya, terutama kalau anak SMK itu ditanya nama, hobi, kebiasaannya. Itu juga perlu dicantumkan Pak di soal tes seleksi itu. Jadi tes seleksi meskipun semua siswa kita terima, tapi perlu kita seleksi, bukan untuk menyeleksi mereka tidak masuk, bukan. Untuk menempatkan mereka ke kelas yang tepat serta untuk menganalisa kebutuhan belajar mereka.
Begitu. Mungkin yang lain ada yang mau berbagi pengalaman? Sebelum Ibu lanjutkan tentang tes seleksi di awal pembelajaran. Pak Haris? Sampun Ibu. Nanti kalau misalnya berubah, nanti kelas 2 bisa dipindah lagi atau di-rolling lagi kelasnya. Ternyata cukup efisien karena anak saya itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kelasnya selalu diubah-ubah. Dan itu cukup efisien ketika anak-anak itu rawan pembulian. Mereka tidak ngegeng karena sering dipindah-pindah kelasnya. Kemudian ada tes diagnostik, Bapak Ibu. Ini masih hampir sama dengan tes seleksi dan tes penempatan. Tujuannya kan untuk mengetahui faktor-faktor kelemahan siswa. Kenapa nilainya rendah? Maka perlu dites. Apa yang ditanyakan mungkin? Mungkin apa penyakit yang dimiliki bisa jadi, kemudian pengalaman traumatik atau apa, supaya guru tahu kebutuhan dari siswa. Karena guru itu kan orang tuanya ya. Jadi tidak hanya sekedar ya udah tak beri materi, terserah kamu paham atau enggak. Kita itu mentarbiyah, mendidik. Ya benar-benar memperhatikan kebutuhan anak-anak kita. Mereka mau belajar apa, ya kita berikan sesuai porsi dan kebutuhannya. Supaya apa? Benar-benar masuk. Kemudian penempatan. Evaluasi ini digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik siswa. Ini masih sama dengan tes seleksi tadi. Nah, ini placement test ya, kalau tes awal ini. Kemudian ada tes formatif. Ini digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Tes formatif ini biasanya dilakukan pada tengah semester ya. Nah, tengah semester itu tidak hanya sekedar menilai kemampuan siswa Bapak Ibu. Jadi bagaimana tes tengah semester ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi diri kita sebagai pendidik. Apakah mereka memahami materi yang kita berikan atau tidak? Apakah metode yang kita berikan itu memudahkan mereka memahami atau malah membingungkan? Ini juga harus kita evaluasi di tengah semester. Kemudian ada penilaian sumatif, evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar, biasanya dilakukan pada akhir semester. UAS ya. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin masih ada yang menemui catur wulan. Ada yang masih menemui catur wulan Bapak Ibu? Ada Bu. Ada Bu. Masih ya. Kalau generasi sekarang udah enggak, udah semester semua. Saya masih menemui catur wulan itu ketika di tingkat MI. Aspek apa yang dinilai dalam proses evaluasi? Yang pertama adalah proses belajar. Seluruh pengalaman belajar yang dilakukan siswa itu harus kita nilai. Kemudian hasil belajar itu adalah ketercapaian setiap kemampuan dasar siswa, baik berupa kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotoriknya. Bagaimana perubahan pengetahuannya, bagaimana perubahan sikapnya, bagaimana perubahan keterampilannya setelah mengikuti pelajaran kita. Maka sasaran evaluasi itu sebenarnya dalam proses evaluasi program nanti tidak hanya kemampuan, kepribadian, sikap serta intelijensi siswa, tapi juga proses transformasinya juga harus dinilai. Kurikulumnya, materinya, metodenya, cara penilaiannya, sarananya, sistem administrasinya, gurunya, dan sebagainya. Jangan-jangan masalahnya itu bukan hanya di siswa, tapi juga di gurunya. Metode yang digunakan untuk mengajar, medianya, itu juga perlu dievaluasi. Supaya semuanya terjadi transparansi dan keadilan. Tidak hanya menyalahkan siswanya, tapi juga guru itu harus melakukan perbaikan.
Prinsip evaluasi itu adalah triangulasi evaluasi tujuan dan kegiatan belajar mengajar. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan tujuan pendidikan yang telah diimplementasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Maka kegiatan belajar mengajar itu dirancang sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau dalam kurikulum ya ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar atau ada SKKD itu apa? Standar kompetensi ya. Nah, itu harus dievaluasi. Selanjutnya, ini masih tadi, seberapa jauh pengalaman belajar yang berhasil dicapai oleh siswa diperoleh atau dapat dilihat dari evaluasi. Tujuan pendidikan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan penentuan alat dan prosedur evaluasi. Ini masih menjelaskan tadi prinsip evaluasi. Kemudian informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini dapat digunakan untuk merubah atau memperbaiki tujuan pendidikan dan pengalaman belajar. Sehingga apa? Hasil evaluasi ini harus dijadikan umpan balik atau feedback terhadap tujuan dan pengalaman belajar mengajar. Nah, tujuan evaluasi baik yang formatif maupun normatif ya. Nah, secara normatif ya tentu untuk penulisan laporan guru kepada orang tua, kepada siswa, untuk mendiagnosa dan melakukan perbaikan, informasi minat dan bakat, keperluan seleksi, perbaikan kurikulum, penilaian lembaga, misalnya terkait dengan apa sih yang menjadi objek evaluasi dalam pembelajaran? Yang pertama adalah aspek kognitif. Yang kedua aspek afektif dan yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Apa itu aspek kognitif? Ada yang tahu? Apa, Bu? Apa aspek kognitif? Evaluasi. Silakan. Alisa? Atau Pak Sakur? Anu, Bu, apa? Sipun, apa? Evaluasi kognitif itu apa? Apresiasi seperti apresiasi, memberikan apresiasi kepada peserta didik. Bukan, maksud saya objek evaluasi itu kan yang harus dievaluasi. Aspek kognitif siswa itu aspek apanya? Aspek pengetahuannya, Bu. Apa Pak Haris? Aspek pengetahuan. Iya, betul. Aspek pengetahuan. Kalau afektif apa Pak Haris? Sikap itu, Bu. Apa sih namanya? Iya, betul. Sikapnya, attitude-nya itu di aspek-aspek afektif. Sementara psikomotorik lebih kepada keterampilan. Menurut taksonomi Bloom, ada beberapa tingkatan kemampuan kognitif siswa. Yang pertama adalah pengetahuannya, pemahamannya, penerapannya, analisisnya, sintesisnya, serta evaluasinya. Kalau masih tingkatnya menengah ke bawah ya, sekolah menengah ke bawah ya baru sampai ini, penerapan, pemahaman, dan pengetahuan. Kalau MI, misalnya MI SD ya baru sampai pada tingkat pengetahuan. Bagaimana mereka mengingat. Makanya kalau MI itu lebih banyak digunakannya metode drill Bapak Ibu. Mengulang-ulang itu karena apa? Karena memang secara kognitif mereka itu baru sampai tahap pengetahuan. Kalau kon memahami itu belum sampai Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu itu sedang capek, anak-anak itu anak-anak tingkat SD suruh memahami kita itu belum sampai Bapak Ibu. Karena memang mereka itu baru pada taraf ngerti, mengetahui, ingat.
Makanya anak-anak SDM itu sangat pandai dalam menirukan. Mereka tuh peniru yang ulung. Kalau naik lagi SMP, SMA itu sudah mulai bisa menerangkan, menjelaskan, merangkum. Anak-anak MI suruh merangkum kasihan karena dia itu yang dibutuhkan adalah mengingat, bukan memahami. Kalau sudah SMP, SMA itu sudah sampai pada taraf memahami, menerapkan. Tapi saya juga heran kenapa kemudian ada HOTS dan LOTS ya pada tingkat MI. Tidak apa-apa pakai soal HOTS, asalkan itu masih pada taraf tingkatnya untuk mengingat ya, bukan untuk menganalisa loh. Untuk menganalisa itu sudah SMP, SMA, perguruan tinggi itu menganalisa. Tapi kalau anak MI suruh menganalisa itu ya yang nggak paham berarti gurunya. Kalau mereka itu belum sampai pada taraf menganalisa. Lah, maka guru itu harus tahu tingkatan-tingkatan ini supaya tidak salah memilih metode pembelajaran. Kemudian ranah kognitif Bloom itu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, ini masih sama seperti tadi. Mengingat itu adalah memori jangka panjang ya, mengingat-ingat. Kalau memahami itu membangun makna informasi. Dia itu, kalau anak itu kan nggak bisa berbohong, karena dia itu mengingat misalnya. Nanti dia mengingat dan melihat, maka dia yang dia katakan itu ya apa adanya, yang dia lihat dan yang dia ingat. Karena dia belum mampu membangun makna. Membangun makna itu merekayasa makna itu belum mampu. Misalnya kalau orang itu semakin dewasa semakin pandai membangun atau merekayasa makna ya, informasi. Apalagi sudah S2, maka dia harus semakin pandai dalam merekayasa makna. Karena dia sudah harus sampai pada taraf 8 ini mengevaluasi, menganalisis, menguraikan materi ke bagian-bagian, kemudian menentukan hubungan antar bagian. Sudah tidak hanya mengingat ataupun memahami makna, tapi juga sudah harus mampu menyusun sebuah kriteria. Kalau S3 nanti sudah harus bisa mengkreasi, menemukan teori baru, membangun suatu pola baru, merumuskan instrumen, tidak hanya instrumen hasil belajar, tapi juga instrumen sikap dan sebagainya. Di tahun 2021 taksonomi Bloom yang lama dan yang baru itu pakai kata kerja, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini ya perbedaannya di sini. Sekarang tidak ada sintesis, tapi mencipta. Ini yang lama, yang baru yang ini. Dimensi pengetahuan detail yang tadi taksonomi kognitifnya. Jadi yang harus dipahami, yang harus kita teskan kepada siswa itu tidak hanya sekedar yang penting kamu paham apa yang diajarkan, misalnya LKS-nya capaiannya harus belajar apa, tapi kita juga harus memahami tingkat perkembangan kemampuan kognitif siswa. Maka kan ada harus memahami mata kuliah, harus dapat mata kuliah psikologi perkembangan supaya tahu bagaimana kemampuan pemahaman kognitif siswa. Maka dalam guru itu membuat soal itu harus memperhatikan kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa ranah kognitif. Kalau Bapak Ibu guru ngajarnya misalnya di MI, kemudian soalnya anak-anak tolong analisis penyebab, nah itu tidak pas. Tapi kalau Anda ngajarnya di perguruan tinggi, misalnya di S2, kok saya minta tolong hafalkan, itu juga tidak pas. Karena mereka sudah hafal semua, sudah harus, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak Ibu dapat mendiagnosa, mendeteksi, menegaskan, merinci, mengkorelasikan, mempertahankan, mengkritik. Maka tadi kan ada beberapa konflik dalam evaluasi, Pak Haris. Ternyata ketika kita pakai teori yang placement test itu, Bu, banyak guru yang protes ini itu.
Tapi kemudian bagaimana misalnya Anda sebagai kepala sekolah dapat mempertahankan itu? Bagaimana Anda bisa mensiasati konflik itu? Itu sudah sampai taraf S2 itu seperti itu. Karena tidak ada teori pendidikan kan banyak. Maka pilihlah teori yang tepat yang bisa diaplikasikan misalnya di lembaga pendidikan Bapak Ibu. Termasuk teori mendidik anak. Teori mendidik anak itu juga banyak Bapak Ibu. Bisa jadi cara mendidik anak Anda dengan anak-anak teman Anda itu tidak bisa dengan cara yang sama. Nah, itu kalau sudah pada taraf analisis evaluasi ya. Kalau anak-anak mahasiswa harus tanyanya kayak gitu. Tapi kalau anak-anak SMA, ya coba tolong klasifikasikan, urutkan, kaitkan, jelaskan prosesnya, itu sudah bisa anak-anak SMA. Anak-anak SMP ya mungkin menguraikan, coba uraikan kembali dengan bahasa kalian. Itu kan mulai membangun makna. Coba dirinci, tadi ada peristiwa ABC, jelaskan runtutannya. Kemudian tingkatan kemampuan ranah afektif, itu ada sikap dan nilai. Menurut Catwall, itu ada receiving, bagaimana siswa itu menerima. Kemudian responding, tingkat yang selanjutnya. Kemudian valuing, bagaimana menghargai. Ya, anak-anak kecil itu mereka memang sikapnya itu baru tarafnya taraf menerima. Misalnya kalau punya mainan direbut ya mesti instingnya itu ya inginnya marah kemudian mengambil kembali mainan itu. Karena memang belum sampai pada tahap merespon, menanggapi, menghargai, belum tahu makna menghargai itu anak-anak itu. Maka sejak dini kan sering kita nasihati, tapi tetap harus kita nasihati. Tapi nanti ada waktunya. Ketika anak-anak nangis rebutan mainan itu masih normal Bapak Ibu, masih wajar. Karena memang belum mampu untuk menghargai, menanggapi, mengatur diri itu belum mampu. Tapi kalau sudah remaja awal, SMA, SMA perguruan tinggi itu sudah harus bisa organization, mengatur diri. Kalau sudah besar kalau belum bisa mengatur diri, maka dia itu memang kemampuan afektifnya masih pada taraf responding saja ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Bapak Ibu juga harus memberikan materi ajar itu tidak hanya sekedar materi kognitif. Perlu ada materi afektif dan psikomotor. Maka sebenarnya pondok pesantren itu sudah sangat tepat. Karena di pondok itu tidak hanya diminta menghafalkan, tidak hanya diberi bekal kognitif, tapi juga diberikan bekal afektif dan juga psikomotorik, bagaimana dia bertindak, bagaimana mereka menghargai tata krama, memiliki nilai, pandangan hidup, juga diajarkan keterampilan, misalnya keterampilan mengatur diri, keterampilan dia harus membagi waktu, memanajemen waktu. Lantas apakah ketika tidak di pondok itu juga tidak sempurna Bu afektif dan psikomotoriknya? Juga belum tentu. Kalau di rumah memperoleh asahan yang baik, memperoleh pendidikan yang baik untuk meningkatkan afektif dan psikomotoriknya juga akan bisa. Nah, kalau psikomotorik itu seperti meniru dengan contoh, kan anak-anak kan seperti itu ya, karena memang tahapnya baru imitation. Kemudian manipulation, memanipulasi tanpa contoh visual dapat meniru. Precision, lancar, sudah mulai tepat. Ketika S2 sudah akurat dan cepat, ketika S3 sudah spontan dan otomatis. Dimensi proses psikomotorik. Ada persepsi, sadar terhadap objek ataupun kegiatan. Dia mampu merespon gerakan yang kompleks. Nah, ini adalah contoh kata kerja operasional soal ya yang bisa digunakan oleh pendidik dalam mengevaluasi ranah psikomotorik anak. Misalnya apa? Kalau anak MI misalnya coba kumpulkan misalnya. Coba posisikan urutan warna yang tepat.
Kalau udah SMP ya demonstrasikan cara, kalau MI juga sudah bisa sampai pada manipulasi, misalnya kalau mereka sudah kelas atas itu 456. Coba praktekkan sholat, mereka udah bisa. Dari kecil udah bisa, tapi belum bisa rapi dan setertib ketika sudah menjelang remaja. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Setelah itu kita akan berlatih praktek membuat soal. Silahkan Bapak Ibu membuat soal sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu inginkan, ataupun materi yang Bapak Ibu ajar juga boleh. Kalau belum mengajar berarti bab yang kira-kira Bapak Ibu inginkan itu nanti kalau mau jadi guru itu jadi guru apa misalnya. Tapi kalau bisa masih guru agama ya, Saraf juga boleh. Kalau WK misalnya akidah bolehlah. Silahkan membuat contoh soal untuk mengukur anak kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berarti masing-masing satu soal ya. Cantumkan soalnya masih berupa uraian dulu. Soal uraian ya, belum ABC. Oke, sebelum membuat ini tentu saya harus menjelaskan terlebih dahulu tentang ini, bentuk dan persyaratan tes. Halo Bapak Ibu, saya tidak ditinggal tidur toh? Tidak, Bu. Aman, Bu, aman, aman. Tidak, Bu, aman. Ini jam Aman, tidur itu Sulaiman. saya seperti mendongeng. Saya mendongeng kalian Amankan kameranya, Bu. kadang-kadang tidur ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Materinya menarik. Apa mau ngopi dulu? Yang mau ngopi silahkan sambil ngopi, Iya. sambil buat teh. Nuwun sewu, Bu, sekedar sharing saja, mungkin nanti ada tanggapan dari teman-teman. Ya. Ini kan baru momen-momennya pembagian rapot, Bu, atau evaluasi akhir. Betul. Penilaian atau penilaian yang digunakan untuk menjadi acuan nanti naik kelas atau lulus. Itu rata-rata, Bu, yang diambil menjadi acuan itu nilai sikap atau afektifnya. Kadang kala itu nuwun sewu, Bu, apa namanya, guru-guru itu untuk menentukan naik atau lulus itu yang diambil dari nilai sikapnya. Kadangkala anak sangat nuwun sewu nggih, anak itu nggak paham apa-apa, nilainya di bawah KKM. Karena nilai afektif sikapnya bagus, nggak rame, nggak pernah kasus. Ya, tapi berbanding terbalik, Bu, ketika anaknya itu pinter, kadang kritis, kadang guru menyikapinya anak bantah, nggak ada sopan gitu. Kadang kalanya itu, Bu, mereka yang kritis, mereka yang pinter itu malah justru ini pertimbangan, nggak punya akhlak, nggak punya sopan gitu. Padahal sementara anak-anak yang slow, yang penting hadir gitu, Bu. Yang penting hadir, nilai ulangannya apalah. Yang penting anaknya bagus, diem santai, itu malah menjadi ada syafaat dari guru untuk menangani. Syafaat. Ini gimana, Bu, itu? Oke. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu menjadi kepala sekolah, sebaiknya guru itu wajib membuat laporan harian, Pak. Paling tidak kalau harian ya, kalau nggak harian terlalu banyak ya, weekend.
laporan harian siswa untuk proses penilaian proses. Jadi jangan berdasarkan subjektivitas atau justifikasi. Jadi harus ada dasarnya, Pak. Misalnya ini memang bagus, makanya kan yang dinilai itu seharusnya tidak hanya kognitif. Nah, yang menjadi salah kaprah itu terkadang guru memaknai KKM itu hanya mewakili kognitif. Ya, betul, Bu. Nah, sementara KKM itu sebenarnya seharusnya 3 ranah tadi itu diperhatikan. Kita kembali ke aspek kognitif. Aspek-aspek ranah domain. Ini tuh harus diperhatikan. Misalnya KKM-nya, siswa mampu dievaluasi. Kalau boleh digambarkan, itu harusnya seperti ini, Pak. Tidak, ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kognitif, afektif, psikomotorik. Promotor. Seharusnya Bapak Ibu dalam membuat laporan hasil belajar itu jangan hanya laporan dari hasil tes UAS dan UTS. Harus ada wajib, misalnya Bapak itu kepala sekolah, guru wajib membuat laporan portofolio siswa. Tidak perlu banyak, Pak. 1 semester 1 kali tidak apa-apa. Misalnya di portofolio itu tentang sikapnya tadi, attitude. Jadi ada alasan atau landasan. Maka dalam menentukan komposisi hasil belajar, misalnya komposisi kelulusan, bagaimana Bu tadi yang akhlaknya baik, kenapa diluluskan, yang tidak kemudian malah dipertimbangkan, itu nggak ada salahnya Pak, karena sekolah berhak menentukan tingkat kelulusan ataupun status siswa berhak lulus atau tidak. Karena memang anak-anak yang mohon maaf ya keminter tapi akhlaknya kurang baik ini akan lebih berisiko tinggi ketika dia di dunia kerja atau di manapun ya di kehidupan real dibandingkan dengan anak-anak yang cukup manut, kecerdasannya biasa aja, tugas juga tidak baik banget tapi secara afektif dia kooperatif. Tapi itu yang memang dibutuhkan ya dalam dunia kerja itu terkadang yang kooperatif itu, yang penting mau. Karena tidak semua anak itu ketika nanti di dunia kerja itu menjadi pimpinan semua. Ada yang memang dia harus menjadi pekerja di belakang layar. Atau katakanlah yang memang jadi karyawannya, pekerja di belakang layar itu. Dia tidak punya kemampuan Mbok Arpo di ibaratnya katakanlah dia itu sebuah kain, Mbok dipersil udah nggak ada airnya. Pakai metode pembelajaran apa, nilainya tetap 6. Tapi ketika dia diperintah untuk melakukan hal ABC, dia manut. Nggih. Nanti kan ada kecerdasan lain dibanding itu. Di balik itu. Maka dalam menentukan KKM tadi, jangan hanya didasarkan pada nilai kognitif saja, Pak. Harus ada pertimbangan psikomotorik dan afektif. Catatannya bukan berdasarkan subjektivitas guru. Sebaiknya guru punya catatan khusus untuk psikomotorik siswa. Entah kepala sekolah membuat kebijakan, guru wajib membuat laporan portofolionya. Karena kan kalau kenaikan kelas kan biasanya kan memang hak prioritas utama itu kan di wali kelas. Wali kelasnya itu setidaknya 1 minggu sekali itu harus punya laporan psikomotorik dan afektif siswa. Tapi itu berlaku di jenjang semua sekolah, Bu. Misal kayak SMP, SMA gitu, Bu. Karena kan kalau SD kan mungkin sama wali kelas ya. Tapi kan kalau yang sudah jenjang SMP ataupun SMA kan itu sudah belum apel. Jadi mungkin yang dikatakan Mas Haris tadi ada permasalahan saat ini mungkin dari penilaian guru A, B, C, D itu mungkin yang gampangannya bisa tidak menaikkan si anak tersebut gitu loh Bu. Misal katakanlah anak si A ini kalau di pelajaran saya ndablek gini alatnya kurang dan akademisnya mungkin biasa aja. Tapi ada penilaian lain guru lain itu
siswa tersebut baik ngeten lho Bu. Jadi antar guru itu ada perbandingan persepsi ngeten lho Bu. Dan itu apakah juga berpengaruh? Betul, Bu. Misalnya gimana? Kasih contoh mata pelajaran. Yang SMP atau SD dulu? SMP misalnya. Monggo Mas Haris. Ini satu sekolah, Pak Haris dan Pak Sakur. Beda, Bu. Beda Bu. Tapi sama-sama SMP ya? Kami di setingkat aliyah, Bu. Aliyah ya, oke. Contohnya misalnya di pelajaran fikih lulus, tapi di akidah akhlak nggak lulus gitu. Iya, Bu. Karena ketika rapat penentuan kenaikan kelas Bu itu kan melibatkan semua guru, Bu. Jadi kan ditampung. Non sewu kadang-kadang kalau di fikih mungkin kan anak dilatih untuk selalu aktif ya menyampaikan terkait dengan ya konsep-konsep atau hukum-hukum gitu. Kalau mungkin mindset dari guru akidah akhlak, anak kok berani berbicara seperti itu kok nggak sopan, kayak gitu kan nanti kan pertimbangan yang lain. Kadang jenengan bagus Bu, mungkin setiap 1 minggu sekali. Tapi nggih nuwun sewu Bu, kalau kita mempressure kepada teman-teman di lapangan juga itu Bu nggih. Tidak sesuai dengan kompensasi yang diterima. Oke, ini problem lagi. Oke Pak, meskipun demikian kan ada ukurannya toh Pak. Di fikih misalnya boleh mengungkapkan pendapat. Guru fikih juga harus memperhatikan dong etika dalam menyampaikan itu. Misalnya harus urut, apa yang dinilai dia mengacungkan tangan, kemudian usul dengan bahasa yang baik dan sopan. Kalau dia dibiasakan di mata pelajaran fikih misalnya yang baik yang sopan, di mata pelajaran lain saya yakin juga akan demikian. Maka guru itu harus ada standar yang sama, Pak. Itu karena perbedaan standar tadi. Perbedaan standar afektif dan psikomotorik antar guru tadi. Mungkin satu guru itu dimakfulah perbuatan kayak gitu misalnya. Dia berani ini, tapi kenyataannya dia mampu kok misalnya. Tapi bagi guru lain, wah ini nggak baik, Pak. Karena secara etika dia tuh berani sama gurunya. Siswa itu malah bingung loh, Pak, kalau kayak gitu. Betul, Bu. Jadi harus ada kesepakatan dulu, Bapak Ibu. Kesepakatan capaian pembelajaran. Nah, ini kepala sekolah harus bisa mendudukan itu. Kalau enggak, kepala sekolah misalnya bisa dari wakakurikulum lah dalam rapat itu bersama, coba disepakati dulu yang namanya baik itu seperti apa. Ya memang membutuhkan waktu ya untuk membuat satu keputusan yang bisa digunakan untuk dalam jangka waktu yang panjang. Dalam rapat tertentu kan tentu tidak masalah. Misalnya ukurannya seperti apa, dia itu bisa dikatakan psikomotornya baik itu apa. Kan ada tata tertib. Buatlah tata tertib. Tata tertib itu dimaksudkan untuk apa Bapak Ibu? Sebagai kurikulum tersembunyi, aturan tersembunyi. Itu bisa memudahkan setiap guru itu mengatur atau mengontrol sikap maupun perilaku siswa. Jadi ada kan tata tertib di kelas, maksudnya misalnya etika bertanya, etika bertatap muka dengan guru, etika di sekolah itu perlu Bapak Ibu. Itu bisa membantu Bapak Ibu dalam mengontrol psikomotorik dan afektif siswa yang tidak sesuai. Pelan-pelan ditatanya, jadi tidak langsung dirubah semua, tar-tar tiap bulan harus gini, tidak. Tapi setidaknya Bapak Ibu ketika mau menentukan kelulusan kok dasarnya subjektivitas, tetap itu tidak dibenarkan. Seandainya tidak bisa 1 minggu sekali, ya 1,5 semester sekali. Ketika UAS dan UTS itu wajib melampirkan portofolio psikomotorik dan afektif. Misalnya selain rapot atau nilai tadi, bagaimana sikapnya, bagaimana afektifnya. Dalam bentuk catatan, tidak hanya subjektivitas. Kalau subjektivitas itu akan mudah di counter. Ya, biasanya yang sepuh itu agak, mohon maaf ngeyel sih. Baik, bisa dilanjutkan apa masih mau ditanggapi? Bisa Ibu. Lanjut Bu. Nanti bisa dipakai Bapak Ibu ilmunya ketika Bapak Ibu itu
Makanya betul, kepala sekolah itu adalah mereka yang sudah sepuh, yang sudah makan asam garam yang banyak ya, sehingga ketika untuk mengambil keputusan itu anak buahnya mungkin akan segan ketika tidak mengikuti ataupun tidak mengikuti ya keputusan yang telah diambil bersama. Sekolah tapi kebanyakan nggak tahu apa-apa, Bu. Karena pemilik yayasan itu. Oke, selanjutnya ya seharusnya guru ini menyampaikan itu di rapat, tidak apa-apa, ditanggapi atau tidak tetap harus diikuti. Setidaknya itu Anda terapkan di Bapak Ibu di kelas Anda. Saya yakin siswa itu akan berkesan, akan ingat sampai tua dengan Anda ketika Anda itu mengajarkan dan memang secara tulus mengevaluasi itu yang baik. Misalnya tidak hanya mengingatkan atau mengajak siswa mengingat materi yang diberikan, tapi juga mengingatkan hal-hal yang misalnya sederhana, cara berpakaian, cara berbicara, itu perlu kita ingatkan Bapak Ibu, karena itu akan menjadi habit. Sesuatu yang dibiarkan selama 21 hari, dia itu akan menjadi habit yang akan susah loh cara merubahnya. Misalnya habitnya dia ya sering cengengesan di kelas. Siswa yang sering cengengesan itu gampang solusinya Pak Ibu, abaikan. Tapi dalam konteks tertentu panggil dia ke depan, minta tolong, bukan untuk dipermalukan. Tapi biasanya anak-anak yang cengengesan itu biasanya mereka itu hanya butuh pengakuan atau pujian. Coba sekali 2 kali tempo itu dipuji, tapi sekali 2 kali tempo diabaikan, jangan selalu ditanggapi. Apalagi anak-anak SMA gitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan bentuk dan persyaratan tes. Definisi pada pembahasan ini akan dibahas tentang definisi tes, persyaratan tes, dan bentuk-bentuk tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau pernyataan-pernyataan yang harus dipilih. Tes ini atau nama lainnya adalah instrumen ya, atau alat ukur tadi yang digunakan untuk mengukur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban benar salah, membutuhkan jawaban, bisa mengukur untuk tujuan mengetahui tingkat kemampuan, dan sebagainya. Dalam menyusun tes tentu ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah syarat validitas. Tes yang baik tentu memiliki kesohihan yang tinggi atau validitas yang tinggi. Biasanya kalau pilihan ganda, dia akan menggunakan alat bantu statistik untuk menguji reliabilitas dan juga validitas konstruknya. Kalau validitas konstruk bisa dilihat dari materinya. Misalnya, untuk mengukur tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran, maka bukan diukur berdasarkan nilai atau prestasi, tapi akan lebih tepat jika diukur berdasarkan apa? Tingkat kehadirannya, kemudian terpusatnya perhatian pada pelajaran. Enggak kayak gitu. Persyaratan tes yang selanjutnya adalah reliabel, dapat dipercaya. Tes dikatakan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila mempunyai sifat yang dapat dipercaya, memberikan hasil yang konsisten dan berulang-ulang. Reliabel itu hanya bisa diperoleh dengan cara apa? Menguji di SPSS atau pun juga bisa pakai RStudio aplikasinya. Tes juga harus bersifat objektif. Tidak adanya unsur pribadi atau subjektivitas Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Kalau syarat lulusnya itu ditentukan subjektivitas, maka evaluasi atau kegiatan belajar mengajar itu akan bias, Pak. Bapak Ibu. Maka untuk menentukan kelulusan, rapat itu harus dituangkan dalam berita acara. Misalnya diberi catatan-catatan khusus. Misalnya siswa dengan nama A diluluskan karena apa, nama B tidak diluluskan karena syaratnya apa, itu menjadi catatan, bukan unsur subjektivitas semata. Jadi ketika ditanya oleh siswa atau orang tua murid, itu semua dewan guru itu bisa menjawab dengan jawaban yang sama, bukan menjatuhkan guru satu dengan guru yang lain. Asalkan tujuan yang diharapkan atau yang dibangun itu adalah sama, untuk memperbaiki kemampuan, akhlak, maupun perilaku siswa.
Maka tidak boleh ada subjektivitas dalam memberikan penilaian tadi. Menurut guru A si A baik, tapi menurut guru B si A jelek. Lah ukuran baik atau jeleknya itu harus dibuat. Persyaratan tes selanjutnya juga memiliki unsur yang praktis. Ya, semakin praktis tentu semakin mudah untuk digunakan. Juga ekonomis, bahwa dalam pelaksanaan tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, peralatan yang kompleks, dan juga tenaga waktu yang banyak. Bentuk-bentuk tes itu ada lisan, tertulis, dan juga tes perbuatan. Tes perbuatan itu apa? Oke, tes lisan dulu. Tes lisan adalah face to face data ya Bapak Ibu ya. Tes perbuatan bisa berupa praktek Bapak Ibu. Sementara tes tertulis banyak macamnya ya, ada uraian, IC, pilihan ganda, mencocokkan, menjodohkan. Kalau perbuatan itu ya praktek loh, tes praktek, nama lainnya tes perbuatan. Dari masing-masing tes ini ada kelembahan dan keunggulannya masing-masing. Misalnya kalau tes lisan, tentu ini memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi ya, karena siswa itu kan harus misalnya kalau tes lisan kan ditanya hafalan atau sebagainya, kan nggak mungkin menyontek mereka. Jadi dapat menghindarkan perilaku menyontek. Cuman membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan tingkat kejelian yang tinggi ya ketika tes lisan. Maka meskipun melakukan tes lisan, guru itu juga harus punya pedoman penilaian. Nah ini yang dimaksud standar tadi itu pedoman penilaian tadi Pak, Bapak, Ibu guru. Kalau pedoman penilaiannya itu telah disepakati bersama di awal semester, maka ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan tadi, ada perbedaan pendapat di dalam menaikkan atau menggagalkan kenaikan siswa itu ada dasarnya. Ada ukuran yang harus disepakati sebelum evaluasi. Kemudian tes perbuatan atau tes praktik. Untuk melakukan jumlah perilaku penampilan yang kompleks dan sebagainya. Ini Bapak Ibu nanti bisa dipelajari nggih? Siap. Bu. Karena ini sudah terlewati seharusnya ketika S1. Kalau S1-nya PAI gitu Bapak Ibu. Artinya ini mata penjabaran yang ringan bisa dipelajari Bapak Ibu sambil dibaca nanti. Ya, Bu. Oke. Kelemahan dan kekurangan, tapi ini perlu dipahami ya bagi yang mohon maaf mungkin S1-nya belum linear, itu harus dibaca supaya nanti memahami. Tapi kalau yang sudah di S1 saya yakin sudah dapat ini. Keunggulan tes, kelemahan tes objektif dan sebagainya. Oke, itu adalah macam-macam tes. Tugas. Lanjutannya tadi. Tugasnya ini, Bapak Ibu menentukan mata pelajaran yang dipilih. Misalnya di sini apa? Pilih mata pelajarannya. Apa? Misalnya akidah atau fikih atau apa, terserah ya. Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Arab, Bu. Boleh. Tapi nanti ditulis dalam bahasa Indonesia juga loh, jangan dalam bahasa Arab. Ya, siap-siap, Bu. Oke, setelah memilih mata pelajaran, Bapak Ibu pilih satu saja kompetensi inti. Paham kompetensi inti Bapak Ibu? Oke. Atau kalau tidak paham kompetensi inti ya materi yang bisa Bapak Ibu cari di YouTube, di Google. Materi misalnya jangan dari tingkat SD nih Bapak Ibu, SMP, SMA minimal nggih. Syukur-syukur di perguruan tinggi tidak apa-apa. Misalnya memilih mata pelajaran atau mata kuliah. Kan Bapak Ibu bisa Dosen. menjadi dosen, betul. Atau nanti bisa jadi dosen. MK, mata kuliah atau mata pelajaran, pilih salah satu, kemudian pilih salah satu kompetensi atau capaian pembelajaran.
atau materi gitu saja. Setelah itu silakan Bapak Ibu membuat pedoman soal tes lisan. Tes ini bertujuan untuk mengukur kompetensi ini. Masih ingat ya tadi ya, triangulasi? Ada gambaran belum? Iya, Bu. Silahkan buat pedoman soal tes lisan dengan memperhatikan masing-masing satu saja Bapak Ibu. Ini dulu ya, nanti prakteknya minggu depan aja. Membuat instrumen tes tertulis pilihan ganda soal uraian. Ini tes tertulis dulu saja. Setelah itu membuat contoh soal tes tertulis berupa pilihan ganda. Perlu dikasih contoh ya Bapak Ibu mungkin ya. G. Iya, Bu. Misalnya di sini materi fikih, mata pelajaran fikih, materi sholat. Kelas UMTS. ini hanya mengarang saya ya, karena saya belum kelas 10 MTS ya Pak. Oke. Kalau MTS Kalau berarti MTS kelas 7, Bu. sholat kelas 7. Oke. Kelas 10 kelas MA berarti. Gini ya. Ini udah ketemu nih, Bapak Ibu itu harus menentukan ini, memilih dulu mata pelajaran, kemudian materi, ya kebalik berarti. Mata pelajaran, kelas, baru materi. Kenapa harus ada kelasnya? Ini untuk menentukan kata kerja operasional. Saya harusnya buatnya seperti ini. Oke. Saya share screen dulu. Terlihat Bapak Ibu? Kanan kiri? Ya, Lihat, ya. Bu. Oke. Saya jelaskan dulu. Kenapa Bapak Ibu harus menentukan kelas? Kelas itu untuk melihat kata kerja operasional. Kalau sudah tingkatnya SMP, itu jangan pakai kata, jangan hanya sekedar pada taraf mengetahui, tapi juga bisa dikolaborasikan pada taraf memahami. Juga bisa sampai mengaplikasikan kalau masih tinggi. Jangan di sini ada menjelaskan boleh masih bisa dipakai. Dalam membuat soal uraian tes tertulis itu harus ada kata kerja. Nah, kata kerja operasionalnya itu diambil dari sini. Jelaskan misalnya, identifikasi kalimat perintahnya loh. Jelaskan jelaskan tertib sholat misalnya, atau jelaskan syarat sholat. Tapi itu belum pada taraf analisis ya. Kalau analisis kan misalnya Anda sedang pergi. Kalau SMP belum sampai masa ilmu fikih ya, masih terlalu berat ya. Misalnya Anda pergi dengan jarak sekian, Anda harus
Tentukan mata pelajarannya, kelasnya, kemudian materinya. Ini dilihat, Bu, saya itu belum ngajar, Bu. Nah, kalau belum ngajar, Anda tentukan dulu materinya. Maaf, tentukan dulu ya mata pelajaran yang Anda minati. Setelah itu Anda tentukan kelasnya. Anda kemudian bisa klik cari di Google materi fikih kelas. Nah, udah ketemu. Mau cari yang apa? Misalnya fikih kelas 7 semester 2. Kan ini hanya sebagai latihan. Nah, Bapak Ibu bisa memilih materi apa misalnya. Tentang sholat, atau tentang tayamum, atau tentang toheroh. Monggo Bapak Ibu bisa memilih. Setelah itu Bapak Ibu sesuai dengan tugasnya tadi apa? Membuat 3 soal untuk mengukur ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau sudah seperti ini, insya Allah nanti KKM-nya akan terpenuhi. Kalau benar-benar tidak terpenuhi, kognitifnya tidak terpenuhi, afektifnya tidak terpenuhi, psikomotoriknya tidak terpenuhi, ya dia tidak akan lulus KKM. Harus ditingkatkan lagi. Mungkin memang harus tinggal kelas, atau mungkin diberikan remedial atau pengayaan. Menggunakan alat ukur yang berbeda, atau dites dengan cara yang lain. Mungkin dites lisan, dites praktek, dites tertulis. Cek dulu, apakah dia itu sebenarnya mampu mengikuti atau memang dia tidak mampu. Oke. Ini dikumpulkan minggu depan ya Bapak Ibu, satu saja ini. Soalnya 1, tapi ada 3. Dikirimkan WA atau gimana, Bu? Minggu depan kan kita masih ada kelas 1 kali lagi. Oh, berarti langsung pas perkuliahan. Ya, pas perkuliahan. Grupnya masih nggih Bapak Ibu? Masih, Bu. Masih ada. Oke, nanti bisa dikirim di grup ketika perkuliahan. Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Saya persilahkan. Ini materi saya share ke grup atau ke Komting? Ke grup aja, Bu. Bu. Bisa ke grup. Nanti dari Komting bisa di-share di grup. Ini ya, mata pelajaran ini. Fokus Shopee Pay Letter. Oh, ini masih tak share screen. Tidak apa-apa, itu nggak ada yang rahasia. Sudah saya share untuk pertemuan 1, terus materi pertemuan 2, termasuk tugasnya. Sudah Ibu share. Bisa dibaca di akhir, tugasnya itu ada di akhir PPT pertemuan kedua. Saya berbasis proyek ya Bapak Ibu, penilaian saya berbasis proyek. Jadi nanti tagihan nilai dari mata kuliah ini adalah yaitu tugas kalian. Oke, Bu. Siap. Bu. Baik Bapak Ibu, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Nuhun sewu, Bu. Oke. Kami minta trik, Bu. Kami yang sudah di lapangan barangkali. Kebetulan panjenengan sudah menjelaskan terkait dengan alat ukur berupa tugas ini, Bu. Pembuatan tes atau pembuatan soal. Kita sudah mengenal istilah kisi-kisi, Bu. Jadi kami baik dari teman-teman di madrasah kami lebih mudah membuat soal dulu, baru kisi-kisi. Tapi sebetulnya kan harus kisi-kisi dulu, baru soal. Itu
Mohon bisa di-share triknya Bu supaya kami nanti bisa mengadopsi. Ngaten Bu. Oke. Sebenarnya tidak masalah, Pak. Mau kisi-kisi dulu atau soal dulu. Yang penting memenuhi validitas konstruk. Kisi-kisi itu untuk menjamin validitas konstruk mata pelajaran itu benar-benar diteskan semua atau tidak. Misalnya seperti ini. Bapak Ibu kan mengajar tentang, misalnya contoh ya, tentang sholat. Dalam sholat itu kan diajarkan definisi, kemudian syarat, rukun misalnya ya, 3 dulu. Bentar saya kasih contoh di sini. Kalau tidak dikasih contohnya. Oke, share screen. Intinya ini tidak terlewatkan. Misalnya materi tentang sholat. Materi tentang sholat memenuhi 3 hal. Nah, definisi, kemudian syarat sholat misalnya. Biasanya Bapak Ibu lebih nyaman membuat soal dulu misalnya, dibandingkan membuat monggo Bapak Ibu bisa membuat jenis soalnya dulu, bisa membuat kisi-kisinya dulu. Tapi yang penting Bapak Ibu tidak boleh melewatkan atau tidak memasukkan salah satu materi ini. Jadi semua subbab ini harus ada keterwakilan soalnya. Itu yang disebut dengan validitas konstruk, Bapak Ibu. Ini contohnya gampang, tapi mungkin kalau contohnya yang sulit kan subbab itu kan bisa sampai 10 misalnya ya. Jadi misalnya ini menjelaskan, misalnya di sini harus ada 1 atau 2 soal, di sini 1, 2 soal, 3, 4 soal. Tidak boleh 1 subbab pun itu tidak diwakili pertanyaan. Bisa dipahami? Iya Bu. Nggih, Bu. Artinya semua subbab yang Anda ajarkan itu meskipun hanya 1 soal saja, itu semua harus dites, diujikan. Itu yang namanya keterpenuhan validitas konstruk. Kalau ada 1 subbab pun tidak ditanyakan dalam tes tadi, maka dia tidak memenuhi validitas konstruk, tidak memenuhi unsur keadilan tadi. Maka semua harus diteskan. Jangan hanya misalnya tentang sholat definisinya misalnya di skip langsung rukun. Ini harus dipenuhi. Boleh tidak Bu membuat jenis soal dulu atau membuat soal dulu boleh. Tapi lebih mudah Bapak Ibu itu harus mengkategorikan ke subbab tadi. Nah, terus kemudian soal yang sudah Bapak Ibu guru masukkan ke sini. Oh, soalku ini ternyata untuk mengukur ini. Soalku ini ternyata untuk mengukur ini. Jangan sampai terlalu berat di rukun misalnya. Ya tidak apa-apa karena rukun kan memang banyak. Paling tidak rukun itu ada 5 soal. Misalnya di sini 1 soal. Boleh nggak buka gitu? Boleh. Yang penting semua terpenuhi. Itu nggih? Iya Bu. Bisa dipahami nggih? Bisa Bu. Bisa. Siap, insya Allah. Baik Bapak Ibu, untuk presensi saya screenshot saja yang hadir di Zoom pada hari ini. Kemudian nanti kita foto bersama. Oke, boleh. Untuk 3 hadiran ini.
Pak Purwanto lagi jadi motivator itu mesti. Berhitung untuk screenshotnya. Oke, siap. Siap, Ki. Mas Subah, screenshot, Mas. Ayo, hitung. 1. Udah, yang penting 2, 3. sebentar. Ini kameranya emang tidak bersahabat ini. Semel Bapak Ibu, kados Pak Sakur Halim. Oh ya mesti. Apa karikat kau pernah ini? Ya. Mas sudah dihitung, Mas. Udah, Bu. Oke. Yang halaman kedua sudah? 1 belum, yang halaman kedua, Bu. Lalu ditulis TU Mas. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ampun, Bu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan membahas terkait dengan penyusunan tes hasil belajar. Nah, maka dari itu sebelum kita membahas cara menyusun tes hasil belajar, seperti kisi-kisi dan sebagainya, Bapak Ibu berlatih dulu cara membuat soal dengan memperhatikan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bu kasih, Artia. Bu. Pak Purwanto marahin nggak wes soal lah. Ayo, ayo.